Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi para pahlawan pangan nasional dari Sabang sampai Merauke. Tanah kita adalah tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tetap semangat berjuang untuk memajukan ekonomi bangsa, khususnya dalam bidang pertanian. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian khususnya tanaman terong dan cabai, inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin bermanfaat bagi para petani khususnya seluruh Indonesia, umumnya bagi kita semua. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengobati berbagai penyakit yang biasanya terjadi pada tanaman cabai yang teman-teman miliki ya teman-teman, seperti itu. Oke, biasakan simak videonya sampai selesai agar tidak salah dalam cara pengaplikasiannya ataupun cara untuk mengaplikasikan ke tanaman cabai yang teman-teman miliki ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana atau penyakit apa saja yang biasanya menyerang tanaman cabai yang teman-teman miliki. Oke, satu diantaranya ini adalah yang paling mendasar, biasanya terjadi daun keriting ya. Baik di masa vegetatif ataupun di masa generatif, itu biasanya terjadi daun keriting. Ini adalah penyakit pertama, penyakit awal yang biasanya menyerang pada tanaman cabai yang teman-teman miliki. Untuk penyakit yang kedua penyakit yang kedua itu biasanya terjadi fusarium atau layu ya, layu daun, lama kelamaan kemudian akan mati ya, seperti itu. Layu fusarium biasanya terjadi baik di masa vegetatif atau masa pertumbuhan ataupun masa generatif atau masa pembuahan. Oke, kemudian penyakit yang selanjutnya adalah setelah kemudian masa vegetatif, masuklah ke fase generatif atau masa berbunga. Nah, penyakit yang kemudian timbul biasanya pada tanaman cabai adalah rontok bunga ya, atau bunganya gugur. Ketika misalkan sudah banyak bunganya tetapi langsung gugur ya, seperti itu bunganya tersebut, jadi tidak menjadi buah ya, itu penyakitnya. Kemudian setelah menjadi bunga, penyakit berikutnya adalah ketika terjadi pembuahan pun biasanya pada tanaman cabai terjadilah patek. Nah, ini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu untuk berbagai macam jenis penyakitnya, kemudian bagaimana cara mengobatinya ya. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman, agar tidak gagal paham seperti itu. Kesempatan kali ini adalah video yang mungkin bisa teman-teman aplikasikan langsung setelah mendapatkan tutorial dari video saya ini ya teman-teman. Kemudian penyakit yang berikutnya adalah virus Gemini. Virus Gemini ini biasanya terjadi daun berwarna kuning. Daun berwarna kuning, kemudian itu juga terjadi di masa vegetatif ataupun di masa generatif. Daun cabai itu kuning, baik pada cabai keriting, baik pada cabai rawit hijau, baik pun atau cabai rawit putih ya. Itu semua penyakitnya pasti ada yang mengalami virus Gemini atau daun berwarna kuning. Penyakit berikutnya yang biasanya terjadi pada tanaman cabai adalah penyakit busuk batang ya. Penyakit busuk batang ini biasanya sering terjadi pada tanaman cabai yang mungkin teman-teman miliki ya. Kemudian yang terakhir adalah yang akan saya jelaskan adalah penyakit yang menyerang cabai biasanya adalah ulat gerayak ya, ulat gerayak ya. Ulat gerayak atau ulat yang berbentuk seperti ini ya, tampak seperti ini adalah ulat gerayak ya. Kemudian dari ketujuh penyakit yang mendasar pada tanaman cabai kita kali ini, saya akan coba menjelaskan secara satu persatu cara penanganannya ya teman-teman. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman, agar tidak gagal paham. Oke teman-teman ya, untuk penyakit yang pertama, untuk daun keriting pada tanaman cabai yang teman-teman miliki, teman-teman harus tahu dulu ya, apa sih penyebabnya, apa sih faktor yang kemudian menyebabkan daun cabai kita itu menjadi keriting ya teman-teman. Yang pertama adalah yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika misalkan pemberian pupuk ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara pemberian pupuk yang benar agar kemudian tanaman cabai teman-teman daunnya tidak kerdil atau tidak keriting ya teman-teman, seperti itu. Itu artinya ya, berarti overdosis dalam pemberian pupuk pun itu akan menjadi salah satu penyebab menjadi daun cabai itu menjadi keriting ya. Kemudian
faktor berikutnya yang menyebabkan daun cabai itu keriting adalah faktor kurang air. Kurang air artinya kekeringan ya. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui adalah cabai harus memiliki sirkulasi atau pengairan yang baik, sehingga nantinya cabai tersebut akan tumbuh dengan maksimal, dengan subur ya teman-teman, tidak mengalami daun kerdil. Ini adalah kedua faktor yang kemudian salah satu faktornya menyebabkan cabai itu menjadi keriting ya teman-teman. Kemudian ya, setelah faktor kurang air, maka faktor berikutnya yang menyebabkan daun cabai menjadi keriting adalah kutu kebul atau thrips ya. Kutu kebul atau thrips ya. Kutu kebul atau thrips itu biasanya terjadi mengakibatkan cabai itu daunnya menjadi kerdil atau keriting ya. Dan faktor berikutnya yang menyebabkan daun cabai itu menjadi keriting adalah genetik atau faktor bawaan benih. Itu berarti benih turunan yang kemudian tidak sengaja ataupun ditanam oleh kita, kemudian itu tumbuhnya akan menjadi keriting. Itu adalah faktor genetik, itu adalah faktornya ya. Kemudian untuk cara menanganinya daun cabai keriting, simak baik-baik ya teman-teman. Nih, simak baik-baik, semoga teman-teman paham ya. Simak baik-baik videonya kali ini. Pertama ya, kalau ingin mengobati daun cabai keriting dengan menggunakan bahan yang alami, teman-teman bisa menggunakan meracik bawang putih ya. Bawang putih, daun sirsak, kemudian serai dicampur dengan lidah buaya, dispraykan dengan dosisnya. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan, simak video saya sebelumnya, jadi saya tidak akan menjelaskan kali ini ya. Kemudian untuk menggunakan bahan alami juga, teman-teman bisa menggunakan dengan rendaman daun tembakau. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, jadi saya tidak akan bahas untuk cara penyepraian tembakau, daun tembakau, dosisnya berapa, teman-teman bisa disimak di video saya sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan bahan kimia ya, dengan menggunakan penyepraian dengan bahan kimia untuk daun cabai keriting ya teman-teman, bisa menggunakan teman-teman itu yang berbahan aktif abamectin ya. Oke, baiklah, saya jelaskanlah satu persatu biar teman-teman nggak pusing cara mencarinya ya. Cara mencari obat yang berbahan aktif abamectin atau sejenisnya yang bisa mengobati kemudian daun cabai itu agar tidak keriting ya teman-teman. Oke, yang pertama untuk bahan spray kimia mengobati daun cabai keriting adalah teman-teman bisa menggunakan Demolis ya. Bisa menggunakan Abasel yang bentuknya seperti ini ya. Bisa menggunakan Abasel atau Demolis, atau yang di sini tertera bahan aktifnya itu adalah abamectin ya teman-teman ya. Bisa menggunakan Demolis, bisa menggunakan Abasel, bisa menggunakan Bursban, bisa menggunakan Regen, Confidor, Alika, Fipronil, karbosulfan dan lain sebagainya ya teman-teman. Seperti itulah pokoknya. Tuh simak ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan salah satu dari bahan yang barusan saya sebutkan itu ya teman-teman. Atau kemudian teman-teman difokuskan ke dalam satu yang berbahan aktif abamectin, bisa menggunakan Demolis atau bisa menggunakan Abasel ya. Kita fokus kedua yang itu saja biar teman-teman nggak pusing ya teman-teman, seperti itu. Oke, penyakit yang kedua ya teman-teman, penyakit tanaman cabai yang biasanya menyerang cabai yang teman-teman miliki, yaitu adalah layu bakteri Fusarium. Layu bakteri Fusarium itu biasanya penyebabnya adalah faktor jamur atau fungi ya. Fungi itu jamur artinya ya. Jadi jamur inilah yang kemudian dia tumbuh di batang, di atas akar yang tumbuh di permukaan tanah yang menempel di ujung atas ya, di ujung permukaan tanah lah pokoknya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di situ akan tumbuh jamur, sehingga jamur itu akan menggerogoti kulit cabai tersebut di permukaan tanah yang itu, di atas akarnya yang itu, dan lama-kelamaan cabai itu akan mati ya teman-teman, akan layu. Itu faktornya ya, faktor penyebab layu Fusarium seperti itu ya. Kemudian faktor berikutnya yang menyebabkan layu Fusarium itu adalah kelembaban tanah ya. Kenapa dikatakan kelembaban tanah? Itu artinya adalah pH tanah ya. Terlalu lembab juga jangan, terlalu kering juga jangan. Artinya harus seimbang. Ya, itu adalah faktor yang kemudian menyebabkan Fusarium. Kadang-kadang kan di video sebelumnya saya juga telah menjelaskan bahwa kadang-kadang kita kemarau 1 minggu, 2 minggu, bahkan mungkin 3 minggu atau mungkin beberapa hari, sementara untuk melakukan pengairan, penyiraman, kita airnya tidak memadai atau tidak cukup ya teman-teman.
maka itu akan menyebabkan layu fusarium ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba menjelaskan, mengupas tuntas tentang masalah mengobati atau pencegahan pada layu fusarium ya teman-teman, pada tanaman cabai yang teman-teman miliki. Untuk bahan alami ya, simak baik-baik. Untuk bahan alami yang biasanya saya lakukan adalah sangat mudah sekali didapat. Bahkan di video sebelumnya saya juga telah menjelaskan bagaimana cara kita mengobati layu fusarium ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan sejenis sabun pencuci piring atau Mama Lemon, bisa disimak di video saya sebelumnya ya. Sabun pencuci piring atau Mama Lemon, atau teman-teman bisa menggunakan Sunlight seperti ini. Ini sama saja ya, murah, jenisnya seperti ini, bisa sama.